Hello teman-teman sekalian, welcome to our channel and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Daulay, selamat datang di episode kali ini. Pernahkah terbayang ingin bekerja di Kementerian Agama? Sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sebuah cita-cita yang mulia, mengabdi untuk negeri melalui bidang agama. Mengabdi di Kementerian Agama bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang dedikasi dan pengabdian. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan tekad yang kuat dan persiapan yang matang, impian ini bisa menjadi kenyataan. Mari kita bahas bersama, langkah demi langkah, cara sukses menjadi CPNS Kemenak. Proses ini membutuhkan persiapan yang matang dan strategi yang tepat. Seperti kata pepatah, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Kesungguhan hati dan kerja keras adalah kunci utama. Semangat yang tinggi adalah modal utama. Tanpa semangat, semua usaha akan sia-sia. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Pantaskan diri untuk menjadi abdi negara yang jujur dan dapat dipercaya. Pelajari semua materi dengan seksama dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ingatlah, setiap usaha yang keras pasti akan membuahkan hasil yang baik. Keberhasilan adalah buah dari kerja keras dan ketekunan. Perjalanan ini butuh dedikasi dan ketekunan. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan. Kemenak mencari orang yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak baik. Integritas dan moralitas adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Siap? Mari kita bahas lebih lanjut. Bersiaplah untuk menggapai impian dan menjadi bagian dari perubahan positif di Kementerian Agama. Membuka pintu, kualifikasi awal perjalanan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil oleh setiap calon peserta. Sobat Najwa, setiap perjalanan diawali dengan langkah pertama. Langkah ini adalah simbol dari niat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Untuk mendaftar CPNS Kemenak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Proses ini mungkin tampak rumit, tetapi dengan persiapan yang tepat, semuanya bisa berjalan lancar. Pertama, pastikan kamu memenuhi syarat pendidikan yang dibutuhkan. Ini adalah fondasi dari kualifikasi awal yang harus dipenuhi. Setiap posisi membutuhkan jenjang pendidikan yang berbeda, mulai dari SMA, SMK, hingga S1. Pastikan kamu memiliki ijazah yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Pastikan untuk memeriksanya dengan teliti di pengumuman resmi. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kamu memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Kedua, siapkan dokumen administrasi dengan lengkap. Dokumen-dokumen ini adalah bukti dari kualifikasi dan identitasmu. Jangan sampai ada yang terlewat. Setiap dokumen harus diperiksa dengan cermat dan disiapkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan pas foto adalah beberapa di antaranya. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk diserahkan. Pastikan semua dokumen asli dan fotokopi sesuai dengan persyaratan. Ini penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kerapihan administrasi menunjukkan pribadi yang teliti dan bertanggung jawab. Ini adalah cerminan dari keseriusanmu dalam mengikuti proses seleksi. Ingat, setiap hal kecil sangat berarti dalam proses seleksi ini. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, jadi pastikan semuanya sudah benar. Jangan sampai kesalahan kecil menghalangi langkahmu meraih mimpi. Tetap fokus dan persiapkan dirimu sebaik mungkin untuk menghadapi setiap tahap seleksi. Pilar kebangsaan menjaga nilai luhur Indonesia. Seleksi CPNS Kemenak tidak hanya menguji kepintaran, tapi juga pengetahuan tentang Indonesia. Mengapa? Karena kamu akan menjadi abdi negara yang bertugas menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Tes wawasan kebangsaan atau TWK akan menguji pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah perjuangan bangsa. Kamu akan diberikan soal-soal pilihan ganda yang menguji seberapa dalam pengetahuan dan pemahamanmu. Misalnya, kamu akan menemukan pertanyaan tentang arti sila-sila dalam Pancasila atau penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan diri dengan mempelajari materi-materi tersebut dengan sungguh-sungguh. Kecerdasan berpikir menjawab tantangan zaman. Di zaman digital yang terus berkembang, kemampuan berpikir kritis dan logis sangat dibutuhkan. Tes intelijensia umum atau TIU hadir untuk mengukur kemampuan tersebut. Soal-soal TIU dirancang untuk menguji kemampuan verbal, numerik, dan logika. Kamu akan diberikan soal-soal deret angka, sinonim atau antonim, dan silogisme.
Contohnya, kamu akan diberikan deretan angka dan diminta untuk menentukan angka berikutnya. Atau kamu akan diberikan sebuah pernyataan dan diminta untuk menentukan kesimpulan yang logis. Latih kemampuan berpikir cepat dan tepat untuk menaklukkan TIU. Karakter unggul, cerminan jiwa Kementerian Agama. Menjadi bagian dari Kementerian Agama berarti mengemban tugas yang mulia. Kejujuran, moralitas, dan etika yang tinggi sangat penting. Tes karakteristik pribadi atau TKP hadir untuk mengukur kesiapan kamu mengemban amanah tersebut. Soal-soal TKP dirancang untuk menilai orientasi pelayanan publik, integritas diri, kemampuan beradaptasi, dan kontrol diri. Kamu akan dihadapkan pada situasi-situasi yang membutuhkan kamu untuk memilih tindakan yang paling tepat. Misalnya, kamu akan diberikan situasi di mana kamu menemukan dompet berisi uang. Pilihan jawaban yang menunjukkan kejujuran dan integritaslah yang akan dinilai. Persiapkan diri dengan terus meningkatkan akhlak dan menjaga integritas. Menembus batas, standar kelulusan yang harus dicapai. Sobat Najwa, setelah berjuang keras dalam setiap tahapan tes, tibalah saatnya menunggu hasil. Setiap tahapan tes memiliki passing grade atau nilai batas yang harus dipenuhi. Untuk TWK, kamu harus mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan TIU, nilai TKP akan diubah menjadi skala tertentu. Ketiga nilai ini akan digabungkan untuk menentukan kelulusan. Perlu diingat, passing grade bisa berbeda setiap tahunnya, tergantung kebijakan dan jumlah peserta. Tetap semangat dan berikan yang terbaik. Siap berjuang, strategi menuju kesuksesan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, persiapan yang matang dan strategi yang tepat adalah kunci utama. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan. Tanpa persiapan yang baik, kita akan kesulitan menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Berikut beberapa tips untuk menaklukkan CPNS Kemenek. Tips ini akan membantu kamu mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan peluangmu untuk sukses. Mulailah dengan niat yang tulus. Niat yang baik akan menjadi motivasi yang kuat dalam setiap langkah yang kamu ambil. Ingatlah bahwa kamu berjuang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang kontribusimu untuk masyarakat. Pelajari kisi-kisi dan materi tes dengan seksama. Pahami setiap detail dan konsep yang akan diujikan. Manfaatkan buku-buku, modul pembelajaran, dan sumber informasi lainnya. Jangan ragu untuk mencari referensi tambahan yang bisa memperkaya pengetahuanmu. Berlatih mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Ini akan membantumu terbiasa dengan bentuk soal dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menjawab. Ini akan membantumu terbiasa dengan bentuk soal dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menjawab. Latihan yang konsisten akan membuatmu lebih percaya diri saat menghadapi ujian sebenarnya. Ikuti tryout online atau offline. Tryout ini akan memberikan gambaran tentang kondisi ujian yang sebenarnya. Ukur kemampuan dan cari tahu kelemahanmu agar bisa diperbaiki. Evaluasi hasil tryout untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah modal utama dalam menjalani proses ini. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga teratur akan membantu menjaga stamina dan konsentrasi. Jangan abaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Berdoa dan mohon restu orang tua. Dukungan spiritual dan emosional dari orang tua sangat penting. Ridho Allah SWT adalah kunci utama kesuksesan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuknya. Ingat, perjuangan ini membutuhkan dedikasi dan ketekunan. Setiap usaha yang kamu lakukan akan membawa hasil yang sepadan. Tetap semangat, fokus, dan pantang menyerah. Dengan tekad yang kuat dan persiapan yang matang, kesuksesan pasti akan menjadi milikmu. Terus melangkah menggapai ridho di jalan pengabdian. Sobat Najwa, perjalanan menggapai mimpi memang penuh tantangan. Namun yakinlah bahwa setiap usaha yang keras pasti akan berhasil. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan semangat pantang menyerah. Ingatlah, menjadi abdi negara adalah amanah yang mulia. Menjadi bagian dari Kementerian Agama adalah kesempatan untuk ikut serta membangun bangsa melalui bidang agama. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.